Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 19081010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi desktop untuk menghitung metode regula falsi menggunakan bahasa pemrograman Python. Langsung saja kita mulai. Ini adalah file programnya. Di awal file program, saya menuliskan docstring atau dokumentasi string yang berisi nama, npm, kelas, tanggal pembuatan, dan juga judul program. Lalu yang kedua adalah import library. Di sini saya mengimport library tkinter dan juga mengimport message box dari library tkinter. Nah, library tkinter sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak library yang ada di dalam bahasa pemrograman Python untuk membuat aplikasi desktop. Lalu berikutnya ada layout GUI. Ini berisi pengaturan untuk membuat window dan juga membagi layoutnya menjadi 4 frame, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Di sini variabel root diinisialisasikan dengan fungsi tk untuk membuat window-nya. Lalu untuk pengaturan judulnya dan diatur ukurannya. Nah, jadi frame 1 ini nanti berisi judulnya ini, frame 2 berisi ini, kolom inputan, lalu frame 3 berisi button, dan F4 di sini nantinya berisi tabel hasil perhitungan metode regula falsinya. Seperti itu. Sebelum menjelaskan deklarasi fungsi, saya akan menjelaskan pembuatan widget layout GUI terlebih dahulu. Di dalam library tkinter sendiri terdapat banyak widget, namun yang saya gunakan untuk membuat tampilan seperti ini yaitu hanya ada 3 widget. Yang pertama widget label. Label itu untuk memberikan teks seperti ini. Lalu ada widget entry, itu kolom inputan yang ini. Lalu ada widget button yang ini, tombol. Nah, ini adalah label judul dengan font sekian, diletakkan di F1 yang atas ini kan, F1. Lalu ini untuk memberikan posisinya, untuk menempatkannya di frame 1. Lalu ada label persamaan, entry persamaan, label toleransi error, entry toleransi error, label batas atas, entry batas atas, label batas bawah, dan juga entry batas bawah. Ini semua diletakkan di F2, frame 2, dan posisinya menggunakan grid. Jadi seperti matriks ada kolom dan baris. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Lalu yang berikutnya ada button syarat, button hitung, dan button hapus. Ini diletakkan di F3, frame 3. Dan posisinya juga menggunakan grid. Jadi baris pertama semua, ini kolom 0 atau kolom 1 ya. Lalu ini kolom 2, ini kolom 3. Di sini button hitung dan button hapus dimatikan terlebih dahulu, yang menyala hanya button syarat. Nah, jika diperhatikan lagi, di sini ada komen. Komen ini digunakan untuk menunjukkan atau memanggil suatu fungsi ketika button itu dipencet. Jadi ketika button syarat dipencet, maka fungsi syarat akan dipanggil. Lalu untuk button hitung, ketika dipencet akan memanggil fungsi hitung. Lalu untuk button hapus, jika dipencet akan memanggil fungsi hapus. Dan berikutnya adalah root.mainLoop. Main loop ini artinya looping secara terus-menerus. Jadi root window-nya ini akan di looping terus-menerus
untuk tampil seperti ini. Dan jika di close berarti loopnya berhenti. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang saya buat. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi f. Fungsi f ini digunakan untuk menghitung nilai fx suatu persamaan. Jadi fungsi f ini menerima dua parameter. Yang pertama parameter x yang berupa float. Lalu yang kedua parameter p yang berupa string. X ini nilai x-nya dan p ini adalah persamaannya. Lalu fungsi ini mengembalikan nilai atau mereturn hasil dari eval p. P-nya ini persamaan tadi. Jadi fungsi eval ini digunakan misalkan P-nya adalah string dari x plus x. Lalu kita panggil fungsi ini tadi kan x-nya misalkan 2. Nah, jadi fungsi eval ini akan menggantikan nilai x yang ada di dalam string p ini tadi, yang x plus x, x-nya itu diganti 2. Jadi hasilnya nanti 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi itulah gambarannya untuk fungsi f. Lalu yang kedua adalah fungsi cetak. Di sini menerima parameter data. Data ini berupa list hasil dari perhitungan metode regulavalsinya. List 2 dimensi. Yang pertama adalah perulangan sebanyak baris, lalu yang kedua perulangan sebanyak kolom. Lalu jika perulangan ini berhasil, maka akan dideklarasikan variabel entry sebagai widget entry untuk membuat baris dan kolom sehingga membentuk suatu tabel. Dan ini grid untuk mengatur posisinya. Lalu ada insert, ini untuk memasukkan datanya ke dalam widget entry-nya tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi kesimpulan yang menerima 3 parameter. Yang pertama adalah parameter n, lalu parameter e, dan parameter x. Parameter n merupakan iterasi kesekian, lalu e ini merupakan toleransi error, dan x merupakan aproksimasi akar. Di dalam fungsi kesimpulan ini memanggil messagebox.showInfo, jadi kesimpulan ini nantinya akan memunculkan suatu kotak yang berisi informasi dengan judul kesimpulan dan message-nya seperti ini. Jika diperhatikan lagi, ini di dalam string terdapat tanda kurung kurawal, ada 2. Tanda kurung kurawal ini digunakan untuk formatting string di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi ini nanti diformat dan diisi nilainya dengan n, iterasi keberapanya. Lalu yang kedua ini akan diisi dengan e, nilai dari toleransi errornya. Dan yang terakhir ini ada formatting juga untuk titik 2, titik 6f, ini artinya mengambil 6 angka di belakang koma. Dari nilai x, x-nya tadi adalah aproksimasi akar. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke fungsi syarat. Di sini mulai algoritma metode regulavalsinya, yaitu melakukan pengecekan batas atas dan batas bawah, apakah terdapat akar persamaan di dalam selang batas atas dan batas bawah tersebut. Jadi di dalam fungsi syarat ini yang pertama adalah pendeklarasian persamaan yang nilainya diambil dari entry persamaan lalu dikonvert menjadi string. Lalu ada variabel A dan B yang nilainya diambil dari entry batas atas dan entry batas bawah kemudian dikonvert menjadi float. Nah, selanjutnya ada pengecekan if dengan kondisi
pemanggilan fungsi f yang diisi parameternya a, persamaan, yang artinya ini nanti menghasilkan fa, lalu dikalikan ini sama, berarti fb kurang dari 0. Jadi jika fa kalikan fb kurang dari 0 benar, maka ini akan dijalankan, yaitu button hitungnya akan nyala atau normal, lalu button syarat akan disable atau mati. Lalu akan memanggil messagebox.showInfo dengan judul syarat terpenuhi, dan ini message-nya. Ini sama format string. Lalu jika syarat ini tidak terpenuhi, maka blok kode program yang ada di dalam else ini akan dijalankan, yaitu button hitung akan di-disable atau dimatikan, lalu dipanggil messagebox.showInfo dengan judul syarat tidak terpenuhi. Silakan cari selang baru, jadi inputkan selang lagi sampai selangnya memenuhi syarat. Ketika selangnya memenuhi syarat, maka button hitungnya akan menyala. Dan ketika button hitungnya itu dipencet, maka akan memanggil fungsi hitung ini. Nah, di dalam fungsi hitung ini merupakan lanjutan dari algoritma metode regula falsi setelah dilakukan pengecekan tadi. Jadi di dalam fungsi hitung yang pertama adalah button hitungnya akan dimatikan ketika telah dipencet, lalu button hapusnya akan dinyalakan atau normal. Selanjutnya ada pendeklarasian variabel persamaan yang nilainya didapat dari entry persamaan lalu dikonvert menjadi string. Setelah itu ada variabel toleransi error yang nilainya didapat dari entry toleransi error, lalu nilainya dikonvert menjadi float. Setelah itu ada variabel A dan B yang merupakan batas atas dan juga batas bawah yang diambil dari entry masing-masing, lalu nilainya dikonvert menjadi float juga. Setelah itu ada pendeklarasian variabel I sama dengan 1. Ini digunakan untuk menandai iterasi keberapanya, begitu. Lalu ada variabel hasil yang dideklarasikan sebagai list 2 dimensi. Jadi yang kurung siku kuning ini list induknya, lalu yang kurung siku ungu ini list dalamnya atau baris pertamanya, seperti itu. Yang berisi string dari iterasi A, C, B, FA, FC, dan juga FB, lalu yang terakhir error. Ini digunakan sebagai header dari tabel metode regula falsinya. Setelah itu kita masuk ke perulangan while true. Jadi ini akan jalan terus-menerus loopingnya dan dideklarasikan variabel FA dan FB yang masing-masing memanggil fungsi F dengan parameternya masing-masing. Jadi FA ini nanti akan memanggil fungsi F dengan parameter ini, lalu akan menghasilkan nilai FA, lalu FB juga akan menghasilkan nilai FB. Setelah itu ada pendeklarasian variabel C. Jadi di dalam metode regula falsi untuk mendapatkan nilai C atau titik baru itu bisa dilakukan dengan perhitungan rumus seperti berikut, yaitu B dikurangi dalam kurung nilai FB dikalikan dengan dalam kurung nilai B kurangi A, lalu dibagi dengan dalam kurung FB kurangi FA. Setelah mendeklarasikan variabel C, selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel FC yang memanggil fungsi F dengan parameter C dan persamaan. Dan ini nanti akan menghasilkan nilai FC. Setelah itu, ini ada variabel error yang diisikan dengan fungsi ABS FC. ABS ini digunakan untuk memutlakkan nilai FC. Jadi jika nilai FC-nya negatif, maka ABS ini akan merubah nilai FC tadi menjadi positif. Seperti
algoritma metode regulavalsi karena nilai error itu didapatkan dari nilai mutlak FC. Seperti itu. Selanjutnya ada list hasil, lalu .append. Append ini artinya menambahkan list di indeks berikutnya. Jadi ini kan list di dalam list ya. Hasil tadi, jadi ini yang baris pertamanya berisi ini, kumpulan string, lalu baris keduanya akan diisi dengan nilai dari ini, dari I, A, C, B, FA, FC, FB, dan error. Jadi setiap kali perulangan akan menambahkan ini per baris, seperti itu. Lalu dilakukan pengecekan, jika error kurang dari toleransi error, maka akan memanggil fungsi cetak dengan memasukkan parameter hasil. Cetak ini tadi fungsi untuk menampilkan tabel dari hasil metode regulavalsinya. Setelah itu ada pemanggilan fungsi kesimpulan yang parameternya diisikan dengan I, iterasi keberapa, lalu toleransi errornya berapa, lalu C-nya adalah aproksimasi akarnya. Dan jika ini terpenuhi setelah pemanggilan cetak kesimpulan, lalu break ini berguna untuk keluar dari perulangan atau loopingnya, sehingga loopingnya berhenti. Lalu ada pengecekan lagi. Jika nilai FA dikalikan nilai FC kurang dari 0, maka nilai B akan digantikan dengan nilai C. Jika syarat if ini tidak terpenuhi, maka else akan dijalankan, yaitu nilai A akan digantikan dengan nilai C. Selanjutnya yaitu ada penambahan counter dari I plus sama dengan 1, yang artinya I plus 1. I sama dengan I plus 1, seperti itu. Jadi untuk menandakan ini sudah iterasi keberapanya, itu ditambahnya dari sini. Lalu ada fungsi def hapus ya. Fungsi hapus ini di dalamnya akan menjalankan button syaratnya menjadi normal atau nyala, lalu button hapusnya akan di-disable atau dimatikan, lalu entry persamaan, toleransi error, batas atas dan juga batas bawah, ini nilainya akan di-delete atau dihapus inputannya. Lalu di sini ada perulangan sebanyak widget yang ada di dalam frame 4. Nah, sintaks f4.winfo_children ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai widget apa saja yang ada di dalam frame 4. Lalu di dalam perulangan ini widgetnya akan dihapus. Jadi penjelasan programnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita run saja programnya. Seperti ini. Nah, di kolom persamaan kita isikan persamaannya yaitu x kuadrat min x min 2. Jadi penulisannya seperti ini. X kalikan x dikurangi x kurangi 2. Jadi x kuadrat min x min 2. Lalu untuk toleransi errornya kita isikan 0,0001. Setelah itu batas atasnya saya akan coba yang bernilai 4. Lalu batas bawahnya bernilai 5. Lalu kita tekan button syaratnya. Nah, ini akan muncul message box yaitu FA kalikan FC lebih dari 0, yang artinya tidak terdapat akar persamaan pada selang 4,5. Silakan cari selang baru. Lalu batas atasnya saya ganti 0 dan batas bawahnya saya ganti 3. Lalu kita tekan syarat lagi. Ini
muncul syarat terpenuhi FA kali FB kurang dari 0, maka terdapat akar persamaan pada selang 0,3. Selanjutnya tekan button hitung. Lalu button hitung kita tekan. Ini akan keluar hasil perhitungan metode regulavalsinya. Ini adalah tabelnya, dan ini kesimpulannya. Karena pada iterasi ke-9 nilai error lebih kecil dari 0,0001, maka iterasi dihentikan dan diperoleh solusi persamaan nonlinear yang diinginkan, yaitu aproksimasi akar sama dengan 1,99977. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk menghitung lagi, kita dapat menekan tombol hapus dan mulai menginputkannya mulai dari awal, seperti itu. Demikian penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.